Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa takut dengan kedudukan Tuhannya dan dia menahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya kembalinya adalah ke surga. Surat An-Nazi'at. Hadirin, pagi ini hujan. Tadi aku setengah jong lambat karena antara nak berangkat dan tidak. Hukum hujan adalah tidak ke masjid. Tapi samping aku musola, azan. Jadi ku tunggu sampai azan itu selesai. Dan demikianlah perasaan manusia. Maka Rasul bersabda, "Do ma yuribuka ila ma la yuribuk." Tinggalkan yang ragu, menujulah yang yakin. Ini kaidahnya. Jadi ada dua. Boleh baik aku tadi yakin tidak berangkat, boleh juga yakin berangkat. Dan itu terjadi pada kehidupan manusia seluruhnya, bahwa kita kadang-kadang ada keraguan. Maka aku terus berangkat baik. Olehnya ingat, kamu kalau bermobil, itu namanya dalil ilmu pengetahuan. Jadi dengan ilmu orang akan lebih yakin tentang keputusannya. Jadi di awal ini saya sampaikan, inilah makna pertimbangan akal. Jadi akal memberi pertimbangan, kemudian hati memutuskan. Di situ bedanya. Pertimbangan akal ini akan bagus terjadinya persis pada bulan Ramadan. Nah ini materinya nak ke sana. Pertimbangan akal ini. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan, satu, setan dibelenggu. Jadi tinggal pertarungan itu fairness, bahasa Inggrisnya, adil. Pertarungannya hanya antara kita melawan diri kita sendiri. Faktor eksternal, faktor luar sudah dikebet. Makna dibelenggu artinya tidak bebas lagi untuk menggoda kita. Mana mekanismenya? Jangan kamu tanya aku. Karena ada yang nanya, mana cara belenggunya? Coba contoh, ini pakai logika, Bay. Pakai logikanya ini. Kalau kita digoda setan, atau kita kita balik sana, digoda wong, mak mano? Digoda untuk ini, untuk itu sama manusia, mungkin kita menghindar, mungkin kita jawab, mungkin kita mukul, mungkin kita apapun. Tapi ternyata patokan kalau digoda setan apa? Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu digoda setan, cukup kamu mengucapkan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari kita logika. Padahal innahu aduwwum mubin. Setan itu musuh nian. Tak ada musuh menggoda kita, kita cuma suruh mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itulah kekuasaan Allah. Jadi kalau kata Allah, kalau kamu digoda setan cukup mengucapkan a'udzubillah, itu jaminan dari Allah. Itulah keyakinan. Nah, dari ilmu inilah makanya kita bisa yakin. Jadi secara singkat, otak memberi konsideran, akal memberi konsideran, bahasa Inggrisnya. Konsideran adalah pertimbangan-pertimbangan yang logis. Dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai basirah. Tadi Imam sudah Al-Hafidh membaca ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Ajaklah orang ya di jalan Allah dengan cara hikmah. Hikmah itu adalah ilmu. Jadi hikmah itu adalah ilmu. Jadi jangan ngajak orang itu
dengan cara misalnya ditanya, "Cek, ini sebentar lagi bulan Ramadan, kita puasa. Nak ngapa puasa? Ya pokoknya puasa baiklah." Ada keterangannya. Mari kita lihat. Saum ada 4 tahap. Saum Ramadan ada 4 tahap. Yang pertama arti saum dulu. Saum artinya menahan. Bahasa lain saum siam, ada istilah lain puasa, ada istilah lain fasting, ada istilah lain imsak. Sama kalau ini. Jadi orang imsak adalah orang yang puasa. Oke. Arti dari saum adalah menahan. Perhatikan kalimatnya. Tadi saya bacakan. Menahan artinya dia punya otoritas, punya kemampuan. Ini contoh, ini banyu depan aku. Tapi aku menahan diri, tidak aku minum sekarang. Kalau ku minum boleh. Bisa. Tapi ku tahan, kaget dulu. Nah sama. Di bulan Ramadan kita bisa makan. Maksudnya di siang hari Ramadan kita bisa makan, punya mulut, punya makanan. Kita bisa ngomong kotor. Kita bisa bersikap negatif. Kita bisa berbuat jelek pada siang hari di bulan Ramadan. Tapi tidak kita lakukan. Nah itu namanya nahan. Jadi kalau yang namanya memang tidak punya terus nahan, itu bukan nahan, memang tidak punya. Misalnya contoh, Cek, ngapa Cek tidak pergi ke diskotik misalnya. Misalnya tidak punya ongkos masuknya misalnya. Memang tidak punya, itu bukan nahan namanya. Memang tidak punya. Nah kan masuk ke diskotik butuh ongkos misalnya. Aku pernah nyoba, bukan nyoba masuk aku nyoba nanya di depan pintunya, tanya, kalau nak masuk ke sini mak mana caranya? Itu Pak, ada beli apa dulu di situ, cak tiketnya lah. Boleh apa aku? Boleh bir lah maknya. Boleh bir baru masuk situ Pak. Oh mak itu berapa? 50.000 katanya. Oh 50.000 ya? Ya sudah mau kasih, nanya itu baik juga kan? Ya, bukan nak laju, nak masuk jengok itu bukan. Tapi intinya kalau tidak punya kemampuan itu bukan menahan, tapi kalau punya kemampuan namanya menahan. Nah disinilah kemenangannya. Hadirin rahimakumullah, mari kita lihat hakikatnya. Karena itu perhatikan surat Az-Zariyat 51-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Perhatikan, ibadah dihubungkan dengan penciptaan. Khalaqa dihubungkan dengan yang namanya akhlak. Jadi akhlak dasar seorang manusia adalah beribadah. Dan ibadah itu berhubungan dengan makhluk dan khalik. Maka makhluk kita adalah abid, hamba. Khalik adalah ma'bud, yang disembah. Oke. Kita adalah hamba dan yang disembah adalah Allah. Maka setiap ibadah ujungnya harus menemukan jati diri seorang hamba. Maka dalam puasa sekali lagi ada 4 tahapan, di ujungnya akan ketemu siapa diri kita. Itu puasa. Sholat juga sebenarnya itu. Ibadah apapun yang kita lakukan itu ujungnya ketemu siapa diri kita. Kamu jauh-jauh pergi haji, pergi umroh, itu sebenarnya suruh menemukan siapa dirimu. Karena di Mekah ada tanda kebesaran Allah. Misalnya di Al-Quran dikatakan fihi ayatun bayyinah maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di Ka'bah, di Masjidil Haram ada ayat-ayat Allah. Contoh ayat-ayat Allah yang sampai hari ini kita sepakat semua. 1, Hajar Aswad, benar? Batu hitam. Sekarang gue tanya, di Palembang ada enggak? Ada. Jingok di Ripa itu lorong batu hitam mana? Ini rumah itu kan. Nah, aku tak ngomong sembarangan, nanti kita lihat ya. Kemudian ada makom Ibrahim. Ada tempat pijaan Nabi Ibrahim. Di parak-parak top ini ada tempat pijaan-pijaan kita. Ada galo tempat kita berpijak.
Maka ada seorang ulama mengatakan, aku tidak suka kalau aku bisa setiap saat sholat di Ka'bah. Aku tidak suka kalau aku bisa terbang. Tapi aku suka kalau aku bisa memahami diriku. Maka ayat Allah itu ada pada diri kita dan ada pada sekitar kita. Maka puasa jangan sampai kita atau sholat atau ibadah apapun boleh. Cuman ini kita lah ngaji lamu ini, jangan kamu ngitung tingkatan amal. Maka dalam puasa ada dalil, ya. Kullu amalin li ibni Adam ila shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Itu dalilnya. Keren itu. Setiap amalan anak Adam itu ada hitung-hitungannya kecuali puasa. Langsung aku ambil dan aku yang akan memberikan reward. Jadi puasa adalah rahasia antara makhluk dan kholik, antara hamba dan Tuhannya. Perhatikan kalimatnya. Jadi kamu jangan nanya berapa pahala puasaku. Kalau pahala ini kamu boleh nanya. Nian ini. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah adalah 1 menjadi 7 dan setiap cabang dari 7 tadi akan bercabang lagi menjadi 100. Jadi berapa jadinya? 700. 700 berapa dus itu? Kamu hitung dewek lah ini. Jadi kamu ngenjuk aku ini sikok kakekku minum, kamu dapat berapa dus ini? Kapan itu? Kagek. Yakin baik itu kan? Tapi kalau saum tidak. Fa innahu li, dan itu langsung kau ambil. Terserah aku nak ngenjuk ininya. Pertanyaannya kira-kira pahalanya lebih kecil atau lebih besar? Nah itu kita. Jadi ini adalah sesuatu yang istimewa. Hadirinullah, istimewa. Nah inilah rahasianya. Oke, ulangi. Puasa, sholat atau ibadah apapun ujungnya akan ketemu ya siapa? Diri kita, yaitu hamba. Maka ibadah intinya bermuara pada kalimat la ilaha illallah. Itu kalau dalam bahasa para ulama disebut sebagai la ma'bud illallah. Ulangi. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya adalah la ma'bud illallah. Tidak ada yang kita ibadahi, kita sembah kecuali hanya Allah. Mari kita buktikan. 1. Orang puasa Ramadan ini harus ada persiapan. Jadi segala sesuatu harus ada persiapan. Kamu nak ke sini ke masjid ini, waya-waya nak ke masjid subuh ini, ada persiapan enggak? Apa basin tadi langsung bangun tidur langsung cecul main kan? Pasti ada persiapan. Maka Ramadan ini ada persiapan. Persiapan pertama adalah nih Rasul ingat ini nak Ramadan, ingat ini nak Ramadan. Kapan ingatnya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yaitu ingatnya pada bulan Rajab. Pada bulan Rajab dulu kamu sudah ingat bahwa 2 bulan lagi akan Ramadan. Jadi jangan sampai kena aku galak guyon tuh. Lagunya Opik gitu, ada yang diplesetkan yang Ramadan itu. Ya, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Nah, jadi, tiba-tiba Ramadan. Padahal itu lagunya kan marhaban ya Ramadan nih. Karena wong kakek tuh, oh besok Ramadan nih. Ngapa mendadak ini lah kan nih. Karena dia udah ingat. Tidak pernah ke masjid. Imam tadi lah baca Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Teko kita berapa hari yang lalu di Palembang ini ada kebiasaan yang bagus. Semarak nisfu Sya'ban. Kamu jingok bukan masalah. Ini wong tuh galak nanyo apa dalilnya nisfu Sya'ban. Tidak pernah nanyo apa manfaatnya nisfu Sya'ban. Dalam nisfu Sya'ban dibaca Yasin 3 kali. Baca Quran itu manfaat tak gitu? Sudah selesai itu baik. Kemudian nisfu Sya'ban artinya pertengahan bulan Sya'ban. Artinya setengah bulan lagi nak Ramadan. Berarti ingat lumayan. Itu baik manfaatnya. Mohon maaf. Saya ini kasih tahu Bapak Ibu ini kita tidak usah terlalu memikirkan yang muluk-muluk. Anak saya suatu saat menangis sambil menelpon. Katanya begini, kalau kira-kira ngomong sama uminya, Umi,
nih aku ini sudah kuliah tapi masih bergantung sama orang tua, masih ini masih itu, aku rasanya banyak hal yang mestinya aku sudah mandiri misalnya itu, tapi kenapa aku sekarang ini ya, kenapa aku kuliah ini rasanya sulit, berat, segala macam ini. Apa kata umiknya dan kata saya sama? Nak, kamu kuliah, kamu hidup jadi manusia, kamu sholat, itu sudah membanggakan orang tuamu ini. Sudah itu, Pak. Perhatikan kalimat saya. Kamu pacak sholat, kamu sholat di tengah orang lain yang muslim juga tidak sholat, kamu sudah bagus. Tidak kate harapan dari wong tua kecuali itu cuman. Bukan masalah dia nak jadi apa, Dia sholat berarti dia tahu bahwa dia seorang hamba. Cukup itu, Pak. Perkara kehidupan sudah dijamin oleh Allah. Kita ini sering nggak tepat berpikirnya. Yang kita banggakan dari anak-anak adalah yang zohir, bukan dari segi hakikatnya tadi. Kapan seorang anak sudah sholat, cukup. Itulah kebanggaan kita. Berarti kita sudah mendidik dengan benar. Kaget kita ada hujah di hadapan Allah. Perkara misalnya, kaget misalnya kenapa anak kamu kok miskin gitu. Itu lain ceritanya. Tapi kalau ditanya kaget, kan di Al-Quran ada pertanyaannya di surat Mudassir, masalakakum bisaqar. Yang ditanya adalah tentang kenapa masuk neraka, kemudian dijawab, qalu lam nakum minal musallin. Karena kami dulu bukan musallin. Karena kami dulu tidak mendirikan sholat. Jadi pertanyaannya berhubungan dengan sholat. Tidak aneh, ngapa kamu dulu tidak bergelar profesor? Nah, tidak ditanya itu. Tapi yang ditanya itu tadi. Nah, jadi kembali lagi, puasa hakikatnya ke sana. Jadi persiapan puasa pertama ingat. Kedua, persiapan puasa adalah Rasul biasa puasa sunnah di bulan Sya'ban ditambahkan puasa sunnahnya. Nah, kita minimal puasa sunnahnya itu kita urutkan. Puasa yang paling kerep namanya puasa Daud. Puasa yang agak kerep lagi namanya Senin Kemis. Puasa yang masih ada lagi juga cukup banyak adalah Ayamul Bid, 3 hari dalam sebulan. Nah, kemudian ada ulama lagi menyebutkan kalau tidak baca Ayamul Bid puasa sebulan sekali. Yang penting jangan dipilih hari Jumat. Karena hari Jumat tak boleh dikhususkan untuk puasa. Karena itu puasa sunnah. Atau yang kedua, kalau kita dalam pergaulan, jangan kamu mengkhususkan puasa hari Ahad. Hari Ahad kondangan. Jadi cak sengaja nian, kapan diundang wong, maaf cek puasa, jadi tidak pacak datang. Nah, diundang itu wajib. Puasa sunnah itu ya sunnah namanya, tetap oke. Jadi jangan nak nyengajonian puasa di hari Ahad karena itu undangan misalnya itu. Ya kalau sekali-kali tidak apa-apa. Cuma kalau nyengajonian tiap Ahad, ya, puasa kenapa? Menghindari undangan. Nah, maka Jumat pun tidak boleh puasa dikhususkan hari Jumat. Itu sebulan sekali. Kalau tidak sebulan sekali, kita puasa berapa kali? Berapa kali lagi? Dalam setahun antara bulan Syawal sampai bulan Sya'ban ini. Bulan Syawal waktu itu, setelah Ramadan kan Syawal sampai Sya'ban ini. Ada puasa apa gitu? Sunnah. Ada 2 paling tidak. 1 puasa Arafah, benar? Tanggal 9 Zulhijjah. Kedua puasa Syura. Nih, nah itu 2 puasa itu. Jadi kita memasuki Ramadan ada persiapan, yaitu pernah puasa sunnah. Karena puasa Ramadan sama dengan pelaksanaannya puasa sunnah, yaitu mulai dari imsak sampai kepada maghrib. Oke, lanjut. Yang ketiga, persiapan Ramadan yang ketiga kata Rasul adalah bergembira. Perhatikan kalimatnya, bergembira. Ini pelajaran berharga. Nanti di ujung akan tahu rahasianya. Kenapa gembira, bukan sedih? Ya, kenapa gembira bukan sedih? Kalau nalar yang mudah saja, karena Ramadan adalah momentum. Dalam bahasa fisika, Bapak Ibu, kita dulu pernah belajar fisika. Fisika ada namanya momentum. Momentum itu salah satunya adalah misalnya begini. Momentum itu adalah kalau bahasa yang awamnya benturan atau saat di mana ada sesuatu yang penting terjadi dan tidak berulang. Ulangi. Sesuatu yang terjadi penting dan tidak berulang, itu momentum. Dalam fisika misalnya ada ini tabrakan itu momentum disebut. Dar itu ada hitungannya.
Makin keras energinya, makin keras hantamannya. Makin bagus kita, makin optimal kita Ramadan, makin bagus maknanya. Dan momentum tidak terjadi lagi di masa berikutnya. Yang lain momentum berikutnya lagi. Jadi puasa ini adalah momentum. Keren ini. Maka kita bergembira untuk itu. Itu penjelasan mudahnya. Tapi di ujung lagi ada penjelasan yang lainnya. Oke, baik. Itulah 3 persiapan Ramadan. Yang kedua, tahap kedua dari puasa adalah pelaksanaan. Pelaksanaan puasa itu adalah zohir. Ini pelajaran berharga. Seorang guru saya mengajari saya. Saya nanya, kenapa puasa mesti tidak makan dan minum? Kenapa tidak bentuk lain? Perhatikan. Kebutuhan manusia yang paling mendasar apa? Jasad ini. Yang paling mendasar apa? Makan, minum. Perhatikan. Makan minum adalah kebutuhan mendasar untuk jasad. Untuk jasad. Kalau kita tidak makan dan minum, maka jasad kita tidak bisa berfungsi. Ulangi pelan-pelan. Karena apa? Metabolisme mesin jasad kita ini membutuhkan energi. Energinya dalam bentuk, ini agak ilmiah kedokterannya, ada dalam bentuk ATP, adenosin triple fosfat. ATP adalah hasil pencernaan makanan. Jadi aku bisa bergerak tangan ini, bisa ngomong mulut ini karena ada energi yang menggerakkan otot-otot mulut ini. Ini energi ya, terbentuk dari makan. Makan kapan? Makanan itu akan dicerna dalam 4 jam, selesai sempurna. Tapi kemudian sebagian akan disimpan bisa sampai 24 jam dalam bentuk glikogen atau gula yang simpenan gitu. Dan itu nanti akan dikeluarkan kalau kita tidak makan-makan. Tahap mengeluarkannya paling lambat adalah 2 pekan. Jadi kalau kita tidak makan 2 pekan, tidak katik lagi cadangan, habis. Berarti kita digawak ke kandang kawat. Nah, ini karena itu. Ini mendasar. Jadi ulangi, ini mendasar. Makan. Kenapa kita puasa pelaksanaannya tidak makan dan minum? Diingatkan. Tolong camkan kalimat yang terakhir aku tadi. Kalau tidak makan-makan kemana tadi? Kandang kawat. Jadi makan adalah dari tanah. Jasad dari tanah. Maka yang kita suruh tahan dalam bulan Ramadan adalah sesuatu yang dari tanah. Simbol kerendahan selera. Jadi Ramadan adalah fungsinya untuk menaikkan selera. Rasul menyebutkan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju'. Banyak orang yang berpuasa sah puasanya. Ulangi. Banyak orang yang berpuasa sah puasanya, artinya dia imsak tidak makan minum baru nanti maghrib. Berarti puasanya kan wong ini. Kam min shaimin. Banyak orang yang puasa laisa lahu, tetapi enggak dapat maknanya min siyamihi, dari puasa yang dia lakukan, ilaju, kecuali hanya lapar. Kenapa? Karena seleranya tetap rendah. Selama puasa omongannya tetap kotor. Selama puasa sikapnya tetap buruk. Selama puasa perbuatannya tetap buruk. Nah, kalau seperti itu maka dia tidak berhasil memahami makna puasa. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, ini tapi jangan disiarkan, maksudnya itu orang yang belum pernah ngaji kamu langsung ngomong ini. Ya. Kata Rasul, Allah tidak butuh puasa orang yang omongannya masih jelek. Nah, itu. Jadi jangan sampai kalau dari luar kamu pasti memahaminya ini. Kalau itu udah puasa baik, aku udah baca kalau udah nak ngomong jelek. Nah, maksudnya tidak itu. Jadi intinya ini latihannya, itu pelaksanaan puasa. Kemudian saya ini sekedar tapi memang ada informasinya. Puasa itu di Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 187 dimulai dari benang putih, benang hitam itu sudah kelihatan minal fajar. Bahasa kita sekarang imsak. Para sahabat mensifati imsak adalah kira-kira antara imsak dan azan subuh adalah membaca Al-Qur'an 50 ayat. Kamu bacalah 50 ayat itu
sebelum azan subuh itu kira-kira 10 menit. Jadi kalau sekarang ini adalah subuhnya jam 4.52, jadi kalau imsak tadi adalah berarti jam 4.42. Sekarang sudah ada jam itu. Tapi kalau dulu belum ada jam, itu para sahabat ngomongnya imsak itu kira-kira 50 ayat sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh itu kira-kira. Nah, kemudian di Al-Qur'an di surat Al-Baqarah 187, puasa itu ilal lail. Nah, di sini ada perbedaan. Mohon maaf. Ada kelompok muslim yang buka puasanya ketika mega sudah hilang. Mega sudah hilang itu adalah Isya. Jadi ada yang buka puasa waktu Isya. Karena dia ngomong inilah lail, inilah malam. Nah, kita sebenarnya kalau pakai logika, ini pentingnya logika itu tidak memutuskan, tapi akal itu hanya mempertimbangkan. Keputusan ada di hati. Ternyata Nabi Muhammad buka puasanya bukan Isya, tapi buka puasanya Maghrib. Jadi kalau itu yang dimaksud malam di Al-Quran 187 surat Al-Baqarah artinya Maghrib. Walaupun Maghrib masih ada mega kan? Yang apa warna-warna agak apa itu di ujung itu. Tapi matahari sudah tenggelam sempurna. Jadi kita meloi baik cara Rasul, itulah hati memutuskan, bukan akal. Kalau akal ngomongnya malam itu Isya. Nah, jadi ada ingat ya, kamu udah sana meloi yang buka puasa Isya. Kalau kamu ngundang aku buka puasa itu aku tidak datang aku nih. Bukalah kamu Isya, aku nak Maghrib tu lah buka puasanya. Tidak usah nak nyemelo-nyemelo. Baik, ini pelaksanaan puasa. Kemudian tadi saya sampaikan pelaksanaan puasa Allah adil. Nih, untuk bisa mengenal diri maka tadi pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Jadi semua faktor eksternal dieliminasi, dibuang oleh Allah. Faktor eksternal dibuang, tinggal yang ada faktor internal. Apa itu faktor internal? Yaitu diri kita. Kita suruh melihat ke dalam diri kita, ada apa baik di aku ini. Saya sudah pernah ngajarkan di sini, di diri kita ini yang dalam bahasa Al-Qur'an wa nafakhtu fihi min ruhi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Di dalam diri kita setelah ruh dan jasad ini ruh ditiupkan ke jasad, ini jasad ditiupkan ruh, maka setelah itu yang ekspres yang bisa kelihatan adalah wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Dari tiga hal ini ada tiga komponen menurut para ulama. Komponen pertama adalah akal. Komponen kedua nafsu. Komponen ketiga hati. Jadi ada tiga iko itu. Inilah kita melihat pada diri kita tiga iko itu baik. Tidak usah kamu nyingok setan. Karena setan sudah dibelenggu pada bulan Ramadan ini. Tapi yang kamu jingok tiga iko ini. Satu, akal. Apakah akal kita selama ini kita pakai atau tidak? Dimohon maaf, ini pelan-pelan baik. Pelan-pelan ini. Kita diajari. Bapak Ibu, ini kita runut lah tidak usah tahun 98 lah. Tahun berapa ya? Mungkin ya atau 98 boleh lah. Itu ada masjid yang di ujung situ mana ya? Itu dari Pasar Indo itu ke arah situ tuh ada dekat PLN itu ada masjid top yang lama tuh. Apa masjid ya? Tahun 98 di masjid itu. Benar? Ada tulisannya di situ. Tahun 19 saya dulu sering ngisi pengajian di situ. Kamu tak bayangkan? Saya masih ingat ada sahabat saya di situ namanya Jalal. Sekarang Pak Jalal itu sekarang sudah tinggalnya di daerah Bukit sana. Dulu dia pengurus masjid itu. Saya masih ingat. Saya ngisi pengajian itu pas datang ke situ banjir. Kami sama-sama membersihkan banyu yang masuk ke dalam masjid itu. Itu 98. Jadi kira-kira lalamu dan kondisinya ndak ini. Terus saya pernah ditawari rumah di depan itu.
yang ini, yang depan sini, yang depan lorong. Pokoknya mana depan tuh yang mana? Pokoknya arah ke Pasar Induk yang sekarang dicor itu. Itu rumah atlet tipe berapa kan ini? Nah, aku ditawari di situ dalam keadaan rumah itu sedengkul masuk banyu. Itu saat itu. Coba sekarang kita pikirkan, bayangkan, antum sekarang di sini nyaman, drainase bagus sudah, segala macam sudah bagus. Coba pikirkan, dengan kondisi seperti itu, apakah masih ke masjid? Ini akal, fungsikan akal. Apakah kita ke masjid ini karena kita sekarang sudah nyaman? Dulu waktu nggak nyaman kita ke masjid. Jadi kalau tidak nyaman juga kita ke masjid, sekarang kita ke masjid, berarti kita berpikir untuk itu. Nggak ada perubahan pada diri kita ini. Oke, itu fungsi akal. Fungsi yang kedua, nafsu. Nafsu adalah keinginan. Itu kujingok kamu ada yang sudah minum, ada yang makan. Berarti ada nafsu kamu. Kalau katik nafsu, kamu tidak galak makan minum. Itu contoh nafsu makan minum. Ada nafsu bergerak, ada. Kalau tidak katik nafsu, antum malas, diem baik. Kalau katik nafsu, antum tidak akan maju. Maka maju, cuman tinggal dikendalikan atau tidak, karena nafsu tanpa batas. Ya, Imam Ghazali mensifatkan nafsu bagaikan seorang bayi yang menyusu kepada ibunya. Kalau tidak disapih, maka suatu saat sampai besar pun dia tetap akan menyusu kepada ibunya. Cuman butuh disapih. Nah, ada saat menyapih. Al-Quran mengatakan wa fisaluhu fi amaini. Selambat-lambatnya kamu menyapih anak 2 tahun. Jadi itu ada ininya. Dalam bahasa kedokteran dipelajari, menyapih itu tahap sebelumnya bisa dalam tempo 6 bulan. Karena eksklusifnya ASI adalah 6 bulan. Ada lagi ibu-ibu punya keterbatasan, ASInya habis sudah 3 bulan. Ya berarti menyapih dalam 3 bulan. Nah, kira-kira itu. Jadi ada tahapan-tahapan, tapi Al-Quran mengatakan wa fisaluhu fi amaini. Nah, puasa ini juga kita harus berlatih menyapih hawa nafsu. Dari 3 komponen tadi, akal, hati, dan nafsu, maka yang harus disapih adalah nafsu. Jangan kamu menyapih akal berarti kate akal. Menyapih hati tidak punya hati. Tapi kalau menyapih nafsu berarti mengendalikan hawa nafsu. Maka dalilnya tadi wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Menyapihnya harus atas dasar karena Allah. Maka dalam puasa dikatakan man shoma ramadhana imana wahtisaba. Perhatikan, imana wahtisaba. Kalau kamu nak puasa, cara menyapihnya hanya dengan iman dan ihtisaba. Karena ada motivasi takut kepada kedudukan Tuhannya karena Allah, bukan karena yang lain-lainnya. Maka kita diajari rame-rame habis tarawih kita doa nawaitu shoma ghadin. Ujungnya fardhulillah ta'ala. Itu sebenarnya jangkar kalau dalam bahasa psikologi kejiwaan nih, kamu pahami ya. Kamu jangan berdebat niat bukannya usolli, niat bukannya nawaitu shoma ghadin. Niat itu dalam hati, iyo cek ngerti. Cuman manusia secara umum butuh jangkar. Kapal-kapal yang sandar di bom baru itu ada jangkar dak? Kalau dak katik jangkar bisa dak nyandar? Bisa. Cuman agak goyang-goyang, itu secara awam. Maka orang awam ini butuh jangkar. Karena kata Rasul, puasa Ramadan itu harus diniatkan sebelum imsak. Jadi makanya niatnya harus malam hari sebelum dia. Kalau puasa sunnah tidak usah. Rasul jam 6, jam 7 nanya sama istrinya, istriku ada makanan? Katik ya Rasul, kalau mau itu aku puasa. Nah itu kata Rasul. Jadi puasa sunnah boleh mah itu. Jangan coba-coba kamu puasa wajib mah itu kan. Istriku ada makanan enggak katik. Kalau mau itu aku puasa Ramadan ini. Karena hadis itu ada terusannya. Terusannya ketika Rasul kira-kira jam 10 balik lagi ke rumah nanya lagi, istriku ada makanan? Ada. Kalau mau itu aku makan. Jadi tidak jadi tadi puasa tadi. Ya, itu kalau puasa sunnah. Jangan coba kalau puasa wajib. Istriku ada makanan? Ada. Kalau itu aku makan. Jadi intinya niatnya pada malam. Jangkarnya adalah nawaitu shoma
qadin. Tadi sholat jangkarnya adalah usolli, jangkarnya. Jadi dengan usolli itu seperti kapal lagi berjangkar dan kita tahu kapal itu sedang sandar. Kamu sedang sholat, kamu sedang nak puasa, maka puasa wajib di sini tidak. Oke, baik. Jadi pertempuran kita fair. Kita cuman mengelola hawa nafsu. Itu kedua. Jadi ulangi, ada persiapan puasa, ada pelaksanaan puasa. Yang ketiga, ada hasil. Dalam bahasa Inggris, semua kegiatan Bapak Ibu ini kebanyakan dulu adalah orang kantoran. Di kantor itu kita akan pasti membuat program kerja tahunan. Namanya program kerja, hasilnya bahasa Inggrisnya adalah output. Output itu hasil langsung. Oke. Nanti ada dampak, namanya outcome. Aku mau sebutkan ini. Jadi puasa juga seperti itu. Ada hasil, ada dampak. Jadi 4 tadi saya sampaikan, persiapan, pelaksanaan, hasil, dampak. Nah sekarang hasil puasa. Saya kasih gambaran mudah. Hasil dari makan minum apa hasilnya? Kenyang, itu hasil. Dampaknya sehat. Nah itu kira, paham, ulangi. Jadi ngerti ya? Pekerjaannya, prosesnya makan, minum, hasilnya kenyang. Itu bisa diukur kenyangnya seberapa. 3 piring masuk, kan kenyang itu hasilnya. Itu hasil. Dampaknya sehat. Kira-kira itu. Anggaplah itu. Dampaknya sehat. Nah, puasa ada hasil, ada dampak, ada output, ada outcome. Hasil puasa, 1. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diampuni dosanya yang telah lalu. Kusingkatkan baik. Kan dibahas juga yang banyak oleh Ustaz. Yang kedua, doanya makbul. Kalau di Al-Quran 186 surat Al-Baqarah, yaitu masih lanjutan tentang puasa, terjepit dengan ayat 187, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka menjawab permintaanku, menjawab perintahku. Perintah Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Kamu puasa, maka kamu minta kepadaku, makbul kalau. Dalil Al-Quran dan dalil hadisnya juga banyak tentang makbulnya doa di waktu kita saum. Ada orang yang terzolimi, ada orang yang sedang puasa, itu semua doanya makbul. Oke. Kemudian yang ketiga, bahwa puasa itu sehat. Sumu tasihu. Kalau kamu puasa, kamu akan mendapat kesehatan. Penjelasan medisnya saya ringkaskan, tadi pencernaan berlangsung 4 jam. Sementara kalau puasa kita istirahat 14 jam. Dari jam 4 pagi katakanlah sampai jam 6 sore. Kira-kira 13-14 jam kita berpuasa. 14 jam atau 13 jam berarti 3 kali siklus. Perhatikan, 3 kali siklus. Kamu kalau wudhu berapa? Cuci tangan berapa kali? 3 kali. Yakin sudah 3 kali bersih? Bersih. Karena sudah 3 kali. Kalau pencernaan sudah dicuci 3 kali, yakin bagus? Bagus. Itu baik logikanya. Tidak usah nak panjang cerita. Kalau panjangnya kaget bulan Ramadan kalau aku ceramah, aku terangkan ya. 3 kali itu apa yang digawekan. Mungkin yang pertama ngamplas. Yang kedua masang aponya. Yang ketiga baru meletur. Jadi kinclong kaki ini. Kan untuk meletur tidak langsung meletur. Bener gak nih? Seingat aku diamplas dulu, habis itu dia apa tuh? Yang bolong-bolong itu ditampal-tampal apa dulu? Iya, dempul, baru dipeletur. Nah, 3 kali. Baru kamu nyingok, alangkah cindo, aneh deh. Tidak langsung tiba-tiba, cek, peletur cek. Oh, apa yo? Semua peletur. Kapan dijingok? Ngapa tebok-tebok mak ini? Ngapa tidak ngejreng mak ini? Paham ya? Oke. Jadi ada tahapan itu, sehat. Kemudian yang lainnya lagi. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang puasa itu akan mendapatkan syafaat nanti dari puasanya. Jadi Al-Quran adalah syafaat, Rasulullah adalah syafaat, puasa juga adalah syafaat. Kemudian orang yang berpuasa itu akan dijauhkan dari neraka. Rasul pakai kriteria. Ini saya ajari bahasa aku ya. Kamu jangan ngomongkan di hadis ini apa. Tapi Rasul menyebutkan siapa berpuasa 1 hari dijauhkan dari neraka 70 tahun perjalanan.
Aku nak nerangkan 70 tahun perjalanan tadi versi aku nih. Ini disclaimer dulu, aku ngomong dulu. Jangan kamu ngomongkan ini kata hadis kata mak ini tidak. Ini dari omongan aku. Perjalanan 70 tahun berapa kilo? Nah ini kan kita perlu membayangkan ini. Saya bayangkan pakai ilmiah. Oke. Manusia bekerja sehari berapa jam? 8. Oke, ini mulai dari sini. 1 jam perjalanan itu 12 kilo. Jadi 1 jam perjalanan itu adalah Masjid Agung, terminal alang-alang lebar. Kamu jalanlah lurus itu 1 jam. Normalnya manusia berjalan 12 kilo 1 jam. Kalau 8 jam berapa kilo? 96 kilo. Kalau 1 tahun dikalikan 365. Kemudian 70 tahun berarti dikalikan 70. Ketemunya sekitar 1.022 kilometer. Atau 1 juta kilometer. Jadi orang yang berpuasa 1 hari, ini logika Prof Yono, ingat ya, ini untuk menerangkan supaya kamu terbayang. 70 tahun itu jauh apa ini? Itu jauhnya adalah jarak 1 juta kilometer. Sekarang ku tanya, antum tercium enggak mambu aku? Enggak tercium. Selain pakai masker, ini berjarak, benar? Maka enggak tercium. Jarak antara aku sama dia berapa? Cuman 3 meter misalnya. Dalam 3 meter mambu aku enggak tercium oleh dia. 1 juta kilometer jarak aku sama dia, tercium enggak mambu aku ini? Mambu neraka masih tercium enggak? Mambunya ini enggak usah anu. Sabang sampai Merauke cuman sekitar 5.000 kilometer. Seluruh putaran bumi cuman 40.000 kilometer. Jadi kalau 1 juta kilometer sampai mana gitu? Jadi jarak antara kita dan neraka segitu. Itu hasil dari puasa. Itu kalau kamu nak bayangkan kira-kira jarak 70 tahun perjalanan itu mak mano. Kalau kami masih tidak percaya, berjalanlah 70 tahun. Kayak kita jingok sampai mano kamu jalan nih? Sampai mano ini? Tapi jalan terus, kata hambatan. Oke, baik. Dan yang terakhir bahwa puasa itu akan diberikan privilege. Bahasa manusia sekarang privilege. Privilege itu adalah keistimewaan, akan boleh masuk surga dari pintu khusus namanya Ar-Royan. Dulu zaman masih ada kejayaan Garuda, ini Bapak Ibu suka naik Garuda dengan kartu GFF. GFF. Itu kalau punya kartu GFF apalagi platinum, itu kalau nak naik pesawat itu paling ujung belakangan. Aku galak nyingok ada wong yang punya GFF itu, ku jingok kami ngantri, dia tidak ngantri. Kami tegak-tegak, dia sambil makan. Wah, kalau mak rasan cek, mamang itu kan. Jadi aku pernah suatu hari nanya sama petugasnya, ngapa mamang itu, mak itu? Oh pak, dia punya kartu ini pak. Oh mak itu. Yang punya aku ini, katik bapak kartunya. Jadi bapak samalah di pintu ini. Dia pintunya namanya fast track. Pintu cepat, ada ambalnya, warnanya merah. Ya, kalau kita makanya ini wajar, ini dimanapun ada. Di Madinah ada fast tracknya apa? Raudhah. Ya Raudhah. Kemarin aku sholat di masjid mana, itu dia tuh diunjuk ambal dari Raudhah. Ini karena pejabat tinggi dari Indonesia itu macam dulu lah. Luhut kan pernah dikasih apa? Kiswah kan? Potongan kiswah itu pernah dibingkai, dikasihkan ke Pak Luhut, menteri kita. Itu oleh Raja Saudi, oleh Pangeran Salman. Nah ini juga diunjuk ambal. Jadi aku datang ke masjid itu, katanya Prof, ini ambal dari Raudhah. Kalau Prof rindu Raudhah, duduklah di ambal ini. Payo aku duduk di sini. Jadilah duduk di ambal itu tadi. Inilah fast track, yaitu namanya pintu Ar-Royan. Orang yang puasa akan masuk surga dari pintu khusus namanya Ar-Royan. Itulah beberapa di antaranya hasil dari puasa. Dan terakhir adalah outcome, dampak. Perhatikan, dampak puasa disebutkan di dalilnya la'allakum tattaqun, bertakwa. Jadi takwa adalah dampak. Perhatikan, takwa adalah dampak. Tolong camkan nian,
makan minum hasilnya kenyang, dampaknya sehat. Puasa hasilnya diampuni dosa, salah satunya tadi. Dampaknya kamu menjadi orang takwa. Nah, takwa ini saya ringkaskan, takwa itu cirinya dua. Jadi kalau kamu nak takwa, saya nak takwa, itu cirinya dua. Kalau punya dua ini takwa. Kalau tidak berarti tidak takwa. Itu baik. Ternyata dua ini bertingkat-tingkat. Makanya kita punya takwa tapi tingkatannya lain-lain. Oke. Cirinya ada disebut di Al-Quran di surat Yunus, di surat Fusilat, di surat Ahqaf. Itu tiga di antaranya. Yang maknanya sama, isinya hampir sama. Saya bacakan salah satunya saja. Di surat Fusilat. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Itu bunyinya. Orang yang takwa cirinya dua, la yakhafu wa la yahzanu. Ciri orang puasa, ciri orang takwa adalah satu, tidak khawatir, kedua, tidak bersedih. Ini sangat workable, ini sangat applicable bahasa Inggrisnya. Ini sangat mudah untuk dipahami. Ciri orang takwa dua, tidak khawatir, tidak sedih. Bayu kita pakai bahasa jangan pakai tidak. Sekarang kita ubah pakai kalimat positif. Orang yang puasa, orang yang sholat, orang yang ibadah itu dampaknya akan takwa. Apa itu takwa? Cirinya dua. Satu, kan kalau takwa pengertian itu kalau Jumat bertakwalah kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi. Nah, itu namanya wasilah takwa. Wasilah itu sarana takwa. Sarana kamu bertakwa adalah dengan cara menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Sekarang dampak dari takwa ini, yang kita ini jadi orang bertakwa, makom kedudukan takwa itu cirinya ada dua. Wongnya satu, tidak khawatir. Kedua, wongnya tidak bersedih. Jadi makin kamu hidupnya tidak khawatir dan tidak sedih, maka kamu makin bertakwa. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwa. Kata-kata paling berarti ada yang sedang, ada yang kurang, ada yang minimal. Kira-kira itu, ulangi pemahamannya. Ada yang minimal, ada yang kurang, ada yang cukup, ada yang sedang, ada yang bagus, ada yang paling bagus. Yang paling bagus tentu hanya Rasulullah. Kata Rasul, akulah orang yang paling takwa. Itu clear. Rasul adalah orang yang paling takwa. Jadi yang akramakum paling tinggi adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian di bawahnya, kamu tidak usah nanya aku, tidak usah nanya kamu dewek, ini kita berapa, pokoknya masuklah dalam kelompok itu. Asal cirinya dua itu. Makin kita tidak khawatir, makin tidak bersedih, maka makin takwa. Tidak khawatir dan tidak bersedih tentang kehidupan dunia. Tolong camkan. Tentang kehidupan dunia. Jadi biar clear ini. Jadi contoh. Di dunia ini ada tak wong sakit? Ada tak kita pernah sakit? Waktu kamu sakit, apa yang terjadi? Kalau kamu sakit dan kamu ngomong mak ini, ngapalah aku sakit? Allah nikani ayo. Padahal ada undangan joget. Nah. Itu kamu nuduh Allah kani ayo. Atau yang kedua, ngapalah aku sakit nih? Ya, gara-gara sakit ini aku tak pacak begawe. Padahal bagus ngomongnya. Tapi tak bagus. Tapi kalau kamu ngomong mak ini, ya Allah, engkau memberiku sakit, maka engkaulah yang menyembuhkan aku dan aku berobat. Aku tahu engkau sedang menggugurkan dosaku. Nah itu orang yang tidak khawatir. Jadi orang yang sedang sakit sedang digugurkan dosa. Aku mengingatkan pasien mak itu, ada yang marah, ada yang ngerti. Tapi kebanyakan yang pengajian langsung ngerti. Iya Prof, nih kami sabar. Ini gugur dosa. Ya, tapi ada yang ngomong, iya gugur dosa sarong. Nah ada. Itu masih khawatir. Masih bersedih. Contoh, ada yang buntu. Ya Allah, ngapalah kehidupan aku ini buntu, susah nian segala macam. Itu yang khawatir, yang bersedih. Tapi yang tidak bersedih, ya Allah, Engkau menjadikan aku buntu mak ini sehingga hisabnya, hitungannya di sisimu mudah ya Allah. Lagi kalau aku ditanya, wahai fulan, ya,
Apa baik harta yang ada pada kamu? Buntu ya Allah. Kate engkau maha tahu. Hitungannya kate cash flow-nya negatif ya Allah. Ini sudah selesai. Gancang itu disuruh masuk. Ya udah kalau mau itu masuk surga lah, kate hitungan lagi. Ini itu. Jadi kondisi apapun bisa ditafsirkan dengan tidak khawatir, tidak sedih. Itu ciri takwa. Jadi ulangi, tidak khawatir dalam bahasa kita artinya optimis, tidak bersedih artinya gembira. Jadi orang yang takwa cirinya optimis dan gembira. Mulai hari ini sudah tahu kita. Nah, optimis dan gembira itu pada akhir bulan Ramadan ditandai dengan membayar zakat fitrah. Perhatikan, fitrah artinya kondisi awal kita. Ulangi, kondisi awal kita fitrah, tidak ada khawatir, tidak ada. Pertanyaan sekarang, mohon maaf, apakah bayi itu khawatir? Bayi cukup lahir nangis, kemudian dengan sukarela, apakah emaknya itu tidak rela? Ini emak yang kebanyakan ya. Jangan emak yang bengis ya. Emak yang kebanyakan. Kalau bayi baru lahir itu emaknya seneng enggak? Langsung di dekatnya anak aku. Yainya emak mana kira-kira? Cucung aku lahir, padahal bayinya nangis, emaknya kepayahan ini. Tapi yainya yang gembira. Yes, ini dia, akulah punya cucung. Gembira kenapa? Karena optimis dan gembira. Itu takwa jadinya. Dan orang bayi ini tadi yakin bahwa dia akan makan, dia akan minum, dia apa? Itu baik. Kenapa kita sekarang sudah dewasa tidak yakin? Nih, apa nunggu dapat gelar, dapat pekerjaan dulu baru makan? Kan tidak. Yakin. Maka terakhir inilah makrifah kepada diri sendiri. Makrifatun nafs. Memahami diri sendiri dengan cara ibadah. Jadi ibadah apapun berkaitan dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pemahaman bahwa kita adalah hamba dan Allah adalah Tuhan. Nah, kalau sudah seperti itu, itulah takwa. Jadi ciri takwa tadi adalah apa? Optimis dan gembira. Kalau kita optimis dan gembira, itu ciri orang yang memahami dirinya. Tapi kalau bersedih dan pesimis, itu ciri bukan orang takwa. Saya dalilkan di Al-Quran penutupnya, la yai'asu min rauhillah ila qaumul kafirin. Tidak ada yang pesimis kecuali orang kafir. Itu dalil Al-Quran. Jadi clear. Yang optimis adalah beriman, orang bertakwa. Yang pesimis adalah kafir. Jadi, pesimis adalah kafir. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kalau sudah syuruk ya, baik, kita tutup baik pengajian ini. Kapan kagak ada pertanyaan informal baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.